Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Ramdhani sebagai mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia. Di sini saya akan mengumpulkan tugas akhir retorika, yaitu pembuatan pidato singkat tentang pentingnya membaca di era digital. Teman-teman, kita sudah tahu bahwasannya membaca itu penting untuk kita. Namun, pada era digital ini, kita memiliki tantangan yang besar dalam melawan rasa malas kita ketika ingin membaca. Tetapi jika kita kembali pada 3 tahun yang lalu, kita kulik data 3 tahun yang lalu, pada tahun 2021 Indonesia berada di angka 59,52 kategori sedang pada minat membaca. Dan pada tahun 2022 Indonesia bisa menyentuh angka 53,90 dan terus meningkat pada tahun 2023, dan yang terakhir pada tahun 2024 Indonesia berhasil mencapai angka 72,44 yang menempatkan Indonesia pada kategori tinggi. Bahkan pada provinsi seperti Yogyakarta telah mencapai skor 79,99, di mana rata-rata warganya mampu menamatkan 5 hingga 6 buku per triwulan. Hal ini membuktikan bahwa di tengah gempuran media sosial, semangat untuk mendalami ilmu melalui membaca tetap menyala. Namun, apakah skor ini akan bisa dikembangkan di kemudian hari, atau bahkan malah semakin anjlok? Meski angka sekarang sudah terbilang tinggi, tapi minat membaca pada seseorang masih perlu ditingkatkan. Kenapa? Karena ketika kita sudah puas pada satu skor ini, kemungkinan skor ini tidak akan naik, tapi akan turun. Ditambah lagi dengan era digital yang kita tahu sekarang ini, banyak beredar video singkat dan banyak beredar informasi-informasi yang singkat. Disitulah otak kita akan terkena gangguan atau gangguan perhatian, yaitu dimana otak kita akan terdoktrin dengan hal-hal yang singkat. Nah, itu sebagai tantangan kita, bagaimana kita mengolah sosial media kita sehingga kita dapat mempertahankan angka minat baca yang telah kita dapatkan sekarang, bahkan dapat kita naikkan. Untuk teman-teman sekalian, ayo kita bersama-sama kita tingkatkan minat membaca kita. Karena ketika kita hanya terfokus pada sosial media kita dan acuh kepada hal yang sudah jelas-jelas benar, yaitu membaca, kemungkinan kita akan gampang untuk menerima sesuatu yang hoax atau sesuatu yang tidak benar, karena kita malas untuk mencari informasi yang benar, atau kita malas untuk membaca berita-berita yang benar seperti apa. Kita hanya tahu dari berita pendek tersebut. Yang terakhir itu, mengapa membaca tetap krusial. Membaca di era digital bukan sekedar mengeja huruf di layar, melainkan filter terhadap hoax secara mendalam, melatih kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terprovokasi informasi palsu. Nah, di sini sebegitu pentingnya kita
dalam minat membaca agar kita tidak mudah mendapatkan informasi yang hoax. Yang kedua itu kesehatan mental. Studi tahun 2025 Studi tahun 2025 menyebutkan bahwa membaca buku selama 15 hingga 30 menit sehari secara signifikan dapat menurunkan tingkat stres akibat kelelahan digital. Yang ketiga adalah investasi masyarakat yang kuat adalah kunci daya saing global. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang mahir teknologi, tapi bangsa yang mampu mengolah informasi secara inovasi. Baik, mungkin hanya itu sebagai penutup. Mari kita menjadikan membaca sebagai kebutuhan, bukan sebagai beban. Mulailah kita bersama-sama melangkah dari hal kecil, yaitu meluangkan waktu 20 menit dalam sehari untuk membaca buku berkualitas. Sehingga sedikit demi sedikit kita bisa mulai mengasah pemikiran kita dan kita dapat menghindari sesuatu yang tidak kita inginkan. Kita dapat melatih daya kritis pikiran kita. Sekian dari saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.